Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Silaban Channel. Baik Kang Bro, kali ini saya mau melakukan perbaikan shockbreaker depan untuk motor Honda Beat FI. Keluhan dari motor ini, posisi ribonnya itu Kang Bro, cepet banget. Jadi nggak ribon maksudnya. Ribonnya itu nggak enak, nggak bagus. Dia baliknya terlalu cepat. Saat melewati jalan terjal, timbul suara jedak 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 seperti itu. Kita akan cari penyebabnya dari mana ya. Untuk kondisi seperti ini Kang Bro, saya tunjukkan. Ini terjadi kebocoran ya. Untuk shockbreaker sebelah kiri terlihat di sini. Untuk bekas-bekasnya di selang rem ini juga sampai basah ya. Ini terlihat bocor. Untuk yang sebelah kiri bocor ya. Sampai ke bagian piringan cakram juga Kang Bro. Nah, selanjutnya untuk kondisi yang sebelah kiri ini masih normal, kering, nggak terjadi kebocoran sama sekali. Penyebab shockbreaker tidak ribon, Kang Bro. Kemungkinan ada beberapa penyebab. Di antaranya yang pertama, Kang Bro, karena ini kondisi untuk shockbreaker yang sebelah sudah bocor, bisa saja untuk shock ini tidak ribon diakibatkan karena untuk volume oli yang sebelah kiri itu sudah berkurang, bahkan mungkin juga sudah habis. Nah, perlu diketahui kalau volume oli berkurang atau habis, maka untuk posisi redaman atau hambatan saat posisi balik itu tidak ada, Kang Bro. Artinya apa? Bagian katup yang berada di seruling dan katup yang di ujung as itu tidak termampatkan oleh cairan atau oli yang saya maksud tersebut ya. Jadi oli atau cairan tersebut akan menghambat posisi saat shockbreaker itu balik atau posisi rebound. Jadi kalau kondisi oli itu sudah berkurang atau bahkan tidak ada sama sekali, maka yang terjadi adalah dia loss, ya, nggak ada yang nahan sama sekali. Itu bisa terjadi seperti itu, penyebabnya olinya berkurang. Eh, Penyebab berikutnya Kang Bro bisa juga diakibatkan bagian komponen dalam shock ini mengalami eh, kerusakan atau ada yang salah seperti itu ya. Biasanya penggunaan as shockbreaker yang kualitas non ori biasanya akan menyebabkan shock juga nggak rebound Kang Bro. Misalkan penggunaan shock aftermarket, kemudian untuk bagian seruling dan ujung pipa as shock ini saat dimasukkan itu terlalu longgar. Nah itu juga akan menyebabkan shock nggak rebound dan pada saat posisi setelah mendapat tekanan, posisi baliknya itu akan menimbulkan suara jedak 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 seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan langsung bongkar shock ini dan kita akan lihat kondisinya nanti ya setelah dibongkar. Oke, baik Kang Bro, untuk shockbreaker sudah terlepas dari segitiga ya. Tapi untuk bautnya ini belum saya buka untuk penutup asoknya. Ini yang utuh nggak bocor ya, yang ini bocor. Namun saya di sini menaruh kecurigaan Kang Bro, bocornya itu dari penutup atas ini Kang Bro, untuk bocornya oli, bukan dari seal. Tapi untuk memastikan nanti kita buka saja penutupnya ini ya. Kalau bukan dari seal yang sini, biasanya nanti akan kering bagian dalamnya. Nanti saat kita buka bagian penutup ini ya, akan terlihat. Sepertinya ini dari atas ini bocornya. Bukan dari seal ya, tapi dari penutup atas. Namun sebelum kita lepas atau kita bongkar, ini akan kita coba dulu Kang Bro. Kita buktikan ya. Kita coba tekan nanti ya dari kedua shock ini. Nanti akan terlihat bedanya pasti karena untuk yang sebelah kanan ini tidak terjadi bocor, kemungkinan saat ditekan dan balik ribonnya itu masih bagus untuk yang sebelah ini. Ya, kemungkinan, tapi kita belum tahu karena belum dicoba. Nah, untuk yang sebelah sini yang sudah bocor karena volume oli sudah berkurang, pastinya nanti untuk ribonnya akan kurang atau posisi baliknya itu akan lebih cepat dibandingkan posisi yang sebelah sini. Nah, meskipun demikian, saat terpasang dari kedua shock ini, walaupun ini yang sebelah masih bagus ribonnya, tapi yang ini sudah nggak bagus, tetap saja akan timbul hentakan atau suara jedak-jedak, Kang Bro. Yang bersuara itu ya cuma yang bagian ini saja, kemungkinan bagian sini enggak, karena volume oli masih normal. Sekarang kita coba dulu ya, kita bandingkan dengan posisi antara kedua shock ini saat sudah terlepas dari motor. Kita cek dulu, kita lihat dulu, kita coba untuk posisi keribonannya ya. Ini coba saya tekan. Nah, ini saya langsung
kembalikan tangan saya ya. Nanti kalau misalnya ada suara jedak itu pasti akan timbul Kang Bro. Kalau misalkan memang dipengaruhi dari ketidakribonannya berada di bagian katup-katup di dalam sok ini ya. Ini saya coba lagi. Dia nggak ada jeduk saat ditekan maupun balik Kang Bro. Bagus ini masih. Kita coba yang satunya lagi. Untuk yang posisi sudah bocor ini ya. Nah, dengarkan Kang Bro. Sebentar. Nah, posisi ke bawahnya juga jeduk. Ya. Nah. Kedengeran ya. Dan baliknya juga cepat. Oke. Posisi saat ditekan timbul suara dan baliknya juga timbul suara Kang Bro. Karena tidak ada yang menghambat pergerakannya ya. Olinya maksudnya karena volume oli sudah berkurang atau bahkan mungkin sudah habis. Nah, sekarang untuk meyakinkan lagi Kang Bro, apakah kebocoran ini berasal dari penutupnya atau dari silnya? Sekarang kita buka ya bagian sil debunya ini. Kita cek nanti. Kalau misalkan sil yang bagian bawah yang bocor nanti akan ketahuan. Kita lap dulu. Nah, sekarang kita buka untuk sil debunya. Nah, lihat Kang Bro untuk bagian dalamnya sini ya. Dia nggak basah, kering dia Kang Bro. Kalau misalkan silnya yang bocor, di sini pasti kelihatan basah oli ya di bagian bibir sini. Di bagian bibir sil dengan as ini terdapat oli kalau misalkan bocor dari sini. Dan ini kemungkinan bocor dari atas. Dari penutup sini olinya bocornya. Ya. Untuk pengondisian ini dari kedua as tetap akan kita keluarkan semua olinya supaya nanti posisi volume antara sok kanan dan kiri itu kurang lebih sama. Oke ya, kita kuras dulu untuk olinya, nanti kita lanjut lagi. Oke, kita kuras. Kok yang sebelah sudah nggak ada sama sekali Kang Bro. Ini yang nggak bocor ya, sebelah kiri ya. Ini yang sebelah kanan yang nggak bocor tadi. Untuk yang sebelah kiri sama sekali nggak keluar. Oke, ini tinggal kita tunggu sampai tuntas. Yang ini tinggal sedikit lah. Tuh. Baik Kang Bro, kita tunggu sampai sisa olinya tuntas dulu. Nanti kita isi ulang untuk oli ya. Oke Kang Bro, ini sudah tuntas ya. Ini saya tunjukkan untuk motor ini Kang Bro, asoknya itu sudah dilakukan penggantian ya menggunakan yang non ori atau yang aftermarket. Nah, ini untuk mereknya. Sebenarnya untuk as ini belum lama ya dilakukan penggantian di tempat saya. Ini mereknya yang pernah saya videokan juga ya. Nah, dulu pernah saya buatkan video juga saat pemasangan sok ini kalau nggak salah Kang Bro. Nanti saya kasih linknya ya, bisa dicek. Nah, untuk bagian as sok ini atau kualitas as sok ini sekalipun ini aftermarket Kang Bro, untuk bagian ujung as ini atau di bagian katup
yang berada di ujung as ini itu bagus ya, posisinya presisi dengan pipa serulingannya saat kita pasang. Jadi mirip seperti ori, dia nggak longgar, nggak oblak. Dan saya katakan ini recommended karena harganya juga terjangkau, akan tetapi kualitasnya lumayan bagus. Saat dipasang itu nggak menyebabkan suara jedak, ribonnya tetap bagus Kang Bro. Dengan syarat bagian katup yang berada di pipa serulingannya itu juga normal. Seperti itu ya. Kalau untuk bagian katup yang ada di ujung as ini, di bagian bawah sini, ini bagus kondisinya, presisi dengan pipa serulingan yang akan dipasang. Dan untuk penyebab dari shock ini nggak rebound atau timbul suara jedak saat posisi balik, ini diakibatkan karena untuk as yang sebelah tadi terjadi kebocoran oli. Dan kebocorannya pun bukan berasal dari sealnya, Kang Bro. Fix dari tutup atas ini. Nah, ini untuk bagian penutupnya. Nah, mungkin kekurangannya di sini Kang Bro. Sebelum dilakukan penggantian, masih menggunakan as shock yang ori, namun kan terjadi barat. Dulunya itu saya ganti karena sudah barat Kang Bro. Tidak terjadi kebocoran di area atas ini Kang Bro. Nah, ini mungkin kekurangannya ya dari as shock ini. Diameter di bagian atas ini mungkin lebih lebar daripada diameter as shock yang orsinilnya atau bawaannya. Sehingga pada saat ini kita pasang ya, kemampuan o-ring atau seal yang berada di penutup ini tidak mampu menyekat oli sehingga dia sampai bocor ke arah atas ini. Jadi kemungkinan untuk diameter dari pipa as ini di bagian atasnya ini, di bagian penutupnya ini terutama ya, itu lebih lebar daripada kondisi as yang orsinil. Mungkin seperti itu Kang Bro, kurang lebihnya. Kalau kita lihat dari o-ringnya ini ya, ini masih kenyal, seharusnya dia rapet. Tapi kalau misalkan kejadian seperti ini bisa kita kasih seal tip di dalamnya sini ya, kita tambahkan supaya ini lebih mengembang untuk bagian o-ringnya. Nanti biar dia tetap rapet. Seperti itu untuk cara mengatasinya. Nah, sekarang kita akan langsung ganti oli menggunakan oli yang baru ya, karena tadi yang sebelah habis. Otomatis kita akan melakukan penyetingan ulang untuk volume oli dari kedua shock ini dengan cara kita akan gunakan bukan menggunakan volume ya. Kali ini saya tidak menggunakan volume karena ini kondisi as shock yang non ori Kang Bro. Jadi kemungkinan kalau misal kita gunakan volume misalkan 65 mili, kita isikan di bagian as shock yang masih original dengan kondisi as shock yang sudah aftermarket seperti ini, kemungkinan itu akan berbeda. Kemungkinan biasanya diameter as shock yang non ori itu lebih lebar Kang Bro, karena bahannya lebih tipis biasanya daripada yang ori, sehingga untuk volume oli itu akan lebih banyak ketimbang yang orinya. Pemakaian volume olinya seperti itu maksud saya Kang Bro. Jadi kita akan isi oli nanti dengan cara kita ukur ya dari ketinggian bibir ini, sil debunya ini saat terpasang. Nah, misalkan ini sudah terpasang seperti ini, nanti kita ukur ya ketinggian oli pada saat posisi sudah kita isi, kemudian kita turunkan seperti ini. Nanti diukur kurang lebih 1 cm di atas sil debu ini Kang Bro, kurang lebihnya 1 cm. Ya, kita akan gunakan ukuran atau patokan seperti itu, bukan volume kali ini yang saya gunakan ya. Jadi biar ini lebih akurat antara shock kanan dan shock kiri, nanti biar daya tekannya itu sama. Oke ya, sekarang kita isi dulu untuk oli. Kita masukkan dulu pernya ya, karena kita posisi mengukurnya nanti saat per juga sudah kita masukkan. Oke. Kemudian kita masukkan oli shock. Oke, kali ini saya menggunakan oli shock biasa tanpa campuran. Biasanya saya melakukan teknik oplos ya untuk penggunaan olinya. Ini saya gunakan oli shock murni tanpa campuran Kang Bro. Nah, posisi pengukurannya nanti seperti ini ya. Posisi per sudah kita masukkan.
Kenapa tidak saya bongkar semua Kang Bro? Karena memang bocornya bukan dari seal ya, tapi dari posisi atas, dari penutupnya. Kemudian untuk kondisi katup pada as dan juga pada pipa serulingnya juga dengan dalam kondisi masih bagus, masih baik. Saya masih ingat betul, sehingga tidak saya lakukan pembongkaran total. Kita coba cek ya. Kita gunakan obeng min, kita colok seperti ini Kang Bro. Nah ini ya, kita ukur dulu kurang lebih 1 cm di atas sil debunya ini, kurang lebihnya 1 cm. Kita ukur. Oke, sebentar ya, ini segini. Kita masukkan Kang Bro, apakah dia sudah nyampe atau belum. Ini posisi as kita turunkan full ya, mentok. Nah dia sudah nyampe, dia berada di sini. Kalau kita ukurkan seperti ini, nah maka dia berada di sini olinya Kang Bro. Ini sudah terlalu banyak ya. Ini masih bisa digunakan untuk jarak sekian, tapi masih kurang empuk nantinya. Kita akan kurangi sedikit ya. Kita kurangi sedikit. Oke. Kita coba ukur kembali. Kita lap dulu untuk obengnya. Nah, ini sudah saya lap. Kita masukkan kembali. Sebentar. Kurang lebih 1 cm. Oke. Coba kita masukkan. Ini yang atas kita batasi ya, seperti ini ya. Nah dia sekian. Berarti dia berada di sini Kang Bro. 1,5 cm lah kurang lebih. Bolehlah 1,5 cm. Tidak terlalu empuk dan tidak terlalu keras. Kurang lebih 1,5 cm ya. Kurang lebih segini. Oke, sekarang kita tutup. Oke, untuk o-ringnya, o-ring penutupnya ini kita lepas dulu Kang Bro. Kita tambahkan seal tip ya. Di alurnya sini kita tambahkan seal tip, biar dia lebih timbul nanti, lebih rapat saat posisi terpasang. Oke. Oke. Dan kita pasang kembali o-ringnya. Lebih ini ya, dia lebih tinggi lagi untuk o-ringnya ini. Mudah-mudahan rapat. Oke, sekarang kita pasang. Oke, posisi sudah terpasang Kang Bro. Oke, kita coba Kang Bro. Nah, sudah nggak jeduk lagi.
saat ditekan maupun saat rebound. Oke. Jadi kesimpulannya untuk video kali ini Kang Bro, kebocoran terjadi di sebelah saja dan diakibatkan dari o-ring penutupnya, bukan dari sealnya. Karena waktu itu saya menggunakan seal shock yang original ya, dan untuk kondisi as shock masih bagus, belum ada terjadi baretan. Kemudian untuk sealnya juga tidak bocor, cuma dari atas ini saja. Oke ya, selanjutnya kita akan langsung pasang ke motor. Untuk yang sebelah tidak saya videokan, nanti langsung kita tes bawa jalan ya. Kita coba di jalan yang terjal atau bebatuan, nanti akan timbul suara atau enggak saat posisi rebound. Oke, saya rakit dulu semua, nanti kita tinggal coba. Oh ya Kang Bro, untuk bagian yang sebelah nanti pengisian olinya sama kayak tadi ya. Dan ini untuk sisa oli yang sebelah tadi ya, ini bisa dijadikan patokan ya, karena untuk satu bungkus itu isi 2 botol. Ini tadi yang sudah saya masukkan dan ini sisanya. Ini bisa menjadi patokan untuk yang sebelah kanan ya, yang sebelah kanan. Tapi saya sarankan tetap diukur seperti tadi ya. Jadi nggak harus ini Kang Bro, volumenya mengikuti ini sama persis, karena kondisi as kanan dan kiri itu kemungkinan juga belum tentu sama. Jadi kalau yang lebih akurat itu memang sebenarnya untuk penggunaan oli itu bukan digunakan dengan volume, karena kondisi as kanan dan kiri itu bisa saja berbeda. Kalau misal kita gunakan ukuran atau patokan ketinggian, nah itu nanti daya tekannya kemungkinan akan sama Kang Bro, daripada kita menggunakan volume ya. Seperti itu. Tadi caranya seperti tadi yang sudah saya gunakan obeng main untuk mencolok. Posisi ini kita di posisi as shocknya ini diposisikan turun, kemudian per sudah dimasukkan, kemudian diukur dari bibir seal debunya ini kurang lebih 1 atau 1,5 cm ketinggiannya. Lalu kita colok. Kalau dia sudah sampai dan kurang lebihnya sesuai dengan ukuran yang kita mau, 1 atau 1,5, itu sudah sama antara kanan dan kiri. Untuk hasil daya tekannya, bukan volumenya, tapi daya tekannya Kang Bro. Oke ya, jadi daya tekan biar imbang, metodenya seperti itu untuk cara pengisian oli antara as kanan dan as kiri. Oke ya, selanjutnya kita tinggal uji coba. Poin penting berikutnya Kang Bro, saat melakukan servis shockbreaker supaya lebih empuk dan lebih nyaman, ini posisi as roda saat dipasang seperti ini ya, ini belum masuk ke sebelah sini ya, ini saya coba masukkan. Nah, dia langsung masuk seperti itu Kang Bro, enteng. Ini menandakan ketinggian antara dari kedua shock ini sudah sama. Kalau misalkan timpang, yang sebelah ini lebih tinggi posisinya dan saat kita memasukkan as ini sulit, dipastikan untuk shockbreaker kalian pasti akan keras Kang Bro. Gak enak, gak nyaman. Kayak gitu ya. Jadi ini penting. Untuk posisi as saat dimasukkan itu mudah. Kemudian untuk bagian atas itu abaikan saja. Misalkan tinggi sebelah itu nggak masalah. Yang penting bagian as roda saat terpasang itu mudah dan enak seperti ini. Nah, oke, semua sudah terpasang. Sekarang kita coba dulu ya. Nanti kita coba posisi turunkan dari standar tengah. Nanti kita coba bawa jalan. Oke, sekarang kita coba tes jalan Kang Bro. Oke Kang Bro, kita akan coba bawa jalan ya. Ini komsetir agak kendor sedikit ini Kang Bro. Tapi kita akan coba bawa jalan dan nanti apakah akan timbul suara jedak-jedak atau enggak. Nah, kita akan masuk ke lapangan ya. Kita cari jalan yang terjal. Oh, ini ada apa di dashboard ini? Oh, ada uang berisik ini. Kita amankan dulu. Oke, koin kita amankan dulu Bang Bro. Nah sekarang kita akan coba jalan maju ke sana ya. Nah
ini di lapangan. Oke. Gemblodaknya karena roda belakang keras. Tapi untuk shockbreaker sudah enggak ini Kang Bro. Sudah enggak apa, jedak-jedak. Lebih nyaman. Aduh, ini mana ini jalannya? Malam gelap enggak? Nah, nanti saya cari jalan yang bebatuan. Sebelah mana ya? Nah, ini jalan keluar. Oke, di depan itu ada batu-batu ya. Kita akan coba lewati ya. Nanti kalau misal terjadi suara jedak seperti itu, berarti shocknya belum rebound. Reboundnya masih kurang bagus. Jangan lewat, sebentar Kang Bro. Oke, kita coba. Oke, aman Kang Bro. Posisi glodakan tadi itu dari ban agak keras ya, sama konstirnya agak kendor. Oke lah. Sudah kembali nyaman ya. Untuk takaran oli tadi 1,5 cm di atas sil debunya. Kondisi asok diturunkan dan kondisi per sudah dipasang Kang Bro. Ini masih lumayan empuk, belum terlalu keras. Dan saya gunakan oli shocknya murni ya, tanpa campuran. Biasanya saya gunakan campuran menggunakan oli mesin juga. Kali ini saya murni menggunakan oli shock saja. Oke, sekian dulu ya. Jadi untuk permasalahan shock depan ini nggak rebound itu karena yang sebelah itu bocor dan kondisi olinya itu sudah hampir habis Kang Bro. Sehingga untuk yang sebelah yang bocor ini nggak ada tahanan saat posisi rebound. Tidak ada yang memampatkan, tidak ada yang menghambat seperti itu. Dikarenakan oli yang tidak ada. Oke ya, sekian dulu untuk videonya, semoga bermanfaat. Jangan lupa ditekan tombol like, subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan setiap saya upload video-video terbaru. Akhir kata, saya Silaban pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.